Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Angelisa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Harja Junialdi, Rizka Putri Ningsi, Ratna Rahayu, Rina Pratiwi, dan Iqbal Pranata. Langsung saja, materi pertama tentang sistem skeletal klasifikasi tulang akan dijelaskan oleh Ratna Rahayu. Kepada Ratna Rahayu kami persilahkan. Klasifikasi tulang, ukuran, dan struktur tulang. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang adalah tulang yang berkembang dari pemanjangan pada bagian epifise atau bongol tulang. Ujung dari epifise dibungkus oleh tulang rawan hialin. Pertumbuhan secara longitudinal ini disebabkan oleh osifikasi secara endokondral pada epifise. Kedua, tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang dengan bentuk yang menyerupai kubus dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalannya relatif sama. Contoh tulang pendek adalah tulang ruas jari atau falang. 3. Tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang yang tipis, namun juga kadang-kadang melengkung. Kelompok tulang ini menjadi titik tempat menempelnya otot dan menjaga organ penting tubuh. Contoh tulang pipi adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang dada atau sternum. 4. Tulang tidak beraturan atau tulang irregular. Tulang tidak beraturan adalah tulang yang terbentuknya tidak beraturan, secara khusus tersusun dari perkumpulan tulang-tulang pendek. Contohnya adalah tulang punggung atau vertebra. Struktur tulang. Struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekungan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai tugas yang berbeda-beda. Struktur tulang ini dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, tulang aksial. Tulang aksial mencakup semua tulang sepanjang tubuh, termasuk kerangka tengkorak yang meliputi tulang tengkorak dan kerangka wajah. Tulang aksial ini terdiri dari 1 tulang tengkorak. Tulang tengkorak melindungi bagian terpenting dari seluruh otak. Tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi frontal, tulang ubun-ubun parietal, tulang pelipis temporal, dan tulang pembentuk wajah yaitu tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah atau mandibula, tulang rahang atas atau maksila, tulang air mata atau lakrimal, dan tulang hidung atau nasal. Yang kedua, tulang belakang. Kerangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas. Tulang ini terbagi menjadi 5 ruas, yaitu 7 tulang leher atau servikal, 12 tulang dada torasik, 5 tulang punggung bawah, lumbar, 5 tulang sakrum, dan 4 tulang ekor atau sosigeal. Tulang rusuk dan tulang dada. Tulang ini meliputi tulang dada atau sternum, yaitu tulang tipis yang berbentuk pisau, terletak di sepanjang garis tengah tubuh. Tulang rusuk berguna untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati, serta organ lainnya di dalam rongga dada agar tetap aman. Tulang rusuk ini terdiri dari 12 pasang, yaitu terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Tulang yang kedua yaitu tulang apendikular. Tulang ini mencakup semua tulang yang membentuk tungkai atas, tungkai bawah, bahu, dan panggul yang menghubungkan dengan bagian aksial. Yang pertama, tulang tangan. Tulang ini terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, pergelangan tangan atau serval, tulang lengan atau metaserval, dan jari-jari. Setiap lengan melekat pada tulang belikat atau scapula, yaitu tulang segitiga besar di sudut tulang bagian atas setiap sisi tulang rusuk. Tulang panggul. Tulang ini berbentuk mangkuk yang menopang tulang belakang. Tulang panggul terdiri dari tulang panggul kanan dan kiri, yang setiap sisinya merupakan perpaduan dari 3 tulang yang besar, pipi dan tidak teratur, ilium, ischium, dan pubis. 3. Tulang kaki. Tulang kaki ini berfungsi untuk menopang berat tubuh sehingga kita bisa berdiri dan berjalan dengan tegak. Tulang kaki dimulai dari panggul hingga lutut. Tulang ini merupakan tulang terpanjang di tubuh manusia. Itulah tadi penjelasan dari rekan kami Ratna Rahayu mengenai klasifikasi tulang. Selanjutnya, histologi tulang akan dijelaskan oleh rekan kami pula, yaitu Rina Pratiwi. Kepada Rina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Pratiwi. Saya dari kelompok 6 anatomi fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan bagian histologi tulang.
Histologi atau anatomi mikroskopis adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur sel dan jaringan secara detail menggunakan mikroskop. Kegiatan histologi dilakukan pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Selanjutnya, matriks tulang. Matriks tulang adalah suatu bentuk jaringan ikat yang ditemukan di dalam tubuh dan memiliki area penyimpanan atau area osteon, juga disebut matriks yang memungkinkan mineral garam seperti kalsium disimpan dan diangkut. Matriks tulang terdiri dari organik dan anorganik. Komponen anorganik penyusun tulang sebesar 69%, di mana 99%-nya berupa hidroksiapatit. Komponen organik sejumlah 22%, di mana terdiri dari kolagen sebanyak 90%, dan non-protein kolagen termasuk proteoglikan, sialoprotein, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sel-sel penyusun dalam tulang. Tulang menghasilkan 4 jenis sel, yaitu osteosit, osteoklas, osteoblast, dan sel-sel lapisan. Osteoblast adalah salah satu sel yang membuat tulang baru saat tubuh bertumbuh. Osteoblast jika terkumpul membuat materi fleksibel yang disebut osteoid, yang menyatukan mineral sehingga menjadi keras dan kuat. Osteoblast juga bertanggung jawab membangun kembali tulang yang rusak akibat retakan dan cedera. Osteosit biasanya ditemukan pada tulang kompak yang menopang tubuh dan otot, berbentuk seperti bintang yang dapat menukar mineral dengan sel lainnya di sekitarnya. Sel lain menutupi bagian luar tulang dengan fungsi utama mengontrol pergerakan dari molekul yang ditemukan di bagian dalam atau luar tulang. Osteoklas adalah sel yang memecah diri untuk menyerap kembali tulang yang ada. Mereka bekerja sama dengan osteoblast untuk membentuk kembali tulang jika mengalami kerusakan akibat cedera. Selanjutnya, tulang kortikal atau tulang kompak adalah salah satu dari 2 jenis internal yang membentuk tulang. Tulang kortikal memfasilitasi fungsi-fungsi utama tulang, yaitu menopang seluruh tubuh, melindungi organ, mendukung pergerakan tumbuh, dan menyimpan serta melepaskan unsur-unsur kimia, khususnya kalsium. Seperti yang tersirat dari namanya, tulang kortikal membentuk korteks yang kebanyakan tulang. Tulang ini jauh lebih padat daripada tulang spongiosa yang merupakan jenis jaringan internal tulang yang lainnya. Selain itu, tulang ini lebih keras dan kuat daripada tulang spongiosa. Tulang kortikal menyumbangkan sekitar 80% massa kerangka manusia. Selanjutnya yaitu tulang berongga. Tulang yang memiliki matriks berongga disebut tulang spons. Contohnya yaitu tulang pipi dan tulang pendek. Pembahasannya, tulang merupakan alat gerak pasif yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, melindungi organ-organ penting tubuh, tempat pembuatan sel-sel darah, tempat menempelnya otot, tempat penyimpanan mineral. Menurut sel penyusunnya dan kekerasannya, tulang dikelompokkan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang spons merupakan bagian dari tulang keras. Tulang keras berasal dari tulang rawan. Setelah tulang rawan terbentuk, di dalamnya terdapat rongga yang disebut osteoblast. Osteoblast membentuk osteosit dengan mengeluarkan zat protein, zat kapur, fosfor, maka mengakibatkan tulang mengeras. Perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi penulangan. Pembentukan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon parathormon. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras dibagi menjadi 2, yaitu tulang kompak, matriksnya padat dan rapat, contohnya lapisan luar tulang pipa. Yang kedua, tulang spons, matriksnya berongga, contohnya tulang pipi dan tulang pendek. Berdasarkan bentuknya, tulang keras ada 3 macam. Yang pertama yaitu tulang panjang pipa. Tulang pipa berbentuk panjang seperti pipa di mana kedua ujungnya membesar, membentuk bongol yang tersusun atas tulang spons yang disebut epifise. Bagian tengah di antara bongol disebut diafise yang merupakan tulang kompak dan di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Antara afifise dan diafise ada daerah yang disebut cakra epifise yang merupakan bagian yang dapat tumbuh dan bertambah panjang selama seseorang masih dalam masa pertumbuhan. Yang kedua, tulang pendek. Ciri-cirinya berbentuk bulat, pendek, dan berisi sumsum merah. Contohnya ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Yang ketiga, tulang pipi. Ciri-ciri berbentuk pipi dan berisi sumsum merah. Contohnya tulang rusuk, tulang panggul, tulang dada, tulang dahi, dan tulang belikat. Baiklah, itulah sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah,
tadi sudah disampaikan oleh teman kami mengenai histologi tulang. Dan selanjutnya materi mengenai perkembangan dan pertumbuhan tulang akan disampaikan oleh Iqbal Pranata. Kepada Iqbal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pranata. Baik, saya di sini akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan tulang, ossifikasi, suplai darah. Proses perkembangan tulang. Proses perkembangan tulang dikenal dengan osteogenesis atau ossifikasi. Proses ossifikasi dilakukan oleh sel pembentuk tulang yang disebut dengan sel osteoblast. Proses pembentukan ini terdiri atas dua tipe, yaitu ossifikasi intermembran dan ossifikasi endokondral. Sedangkan proses pertumbuhan tulang, pada dasarnya proses pertumbuhan tulang hampir sama dengan proses ossifikasi endokondral. Pada saat itu tulang rawan yang berada pada piringan ofifisis terus tumbuh dengan cara mitosis, sementara kondrositis yang terdapat di samping diafisis akan menua dan mengalami kerusakan. Lalu sel osteoblast bergerak atau berpindah dan menyebabkan ossifikasi atau mengeraskan matriks untuk membentuk tulang. Proses ini terus berlangsung sejak Anda masih anak-anak dan remaja hingga pertumbuhan tulang rawan melambat dan akhirnya benar-benar berhenti. Saat pertumbuhan tulang rawan berhenti pada usia 20 tahun, piringan atau lempeng epifisis akan sepenuhnya mengeras. Hal ini menyisakan garis epifisis tipis dan tulang sudah tidak bisa tahapan ossifikasi. 1. Pembentukan periosteum kolar. Pada langkah ini periosteum terbentuk di sekitar tulang rawan. 2. Pembentukan rongga. 3. Lifasis spakular. 4. Elongasi. 5. Ovifikasi epi. Baiklah, itulah tadi penyajian materi dari rekan kami yaitu Iqbal Pranata. Selanjutnya, materi tentang sifat dinamis tulang akan disampaikan oleh Rizka Putriningsih. Kepada rekan kami Rizka, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan efek latihan pada tulang. Efek latihan fisik dapat mengakibatkan peningkatan fungsi sistem tubuh, khususnya pada sistem muskuloskeletal. Salah satunya dapat dilihat dari kekuatan rentang tendon. Tendon adalah struktur jaringan ikat padat yang berbentuk silinder, kadangkala pipi yang menghubungkan otot dengan tulang. Kedua, ada cara mempercepat penyembuhan patah tulang. Pertama, 1. Berikan tubuh energi yang cukup. 2. Tambahan asupan protein dalam makanan. 3. Meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi antioksidan. 4. Jangan lupa konsumsi makanan yang kaya kalsium. 5. Konsumsi makanan yang tinggi seng. Dan yang terakhir ada sifat dinamis tulang, merupakan efek latihan pada tulang atau efek nutrisi dan hormon pada tulang. Skeleton sebagai cadang kalsium, penyembuh patah tulang, penuaan dan sistem tulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richa Angelisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi persendian. Rangka tubuh manusia tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Hubungan antar tulang disebut sendi. Dengan adanya sendi, kaki dan tanganmu dapat dilipat, diputar dan sebagainya. Tanpa sendi, kamu akan sulit akan bergerak, bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Memang ada persendian yang sangat kaku sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Namun, banyak persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Berdasarkan sifat gerak inilah, sendi dibedakan menjadi sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau ampiartrosis, dan sendi gerak diartrosis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Penghubung antar tulangnya adalah serabut jaringan ikat. Contoh sendi mati terdapat pada hubungan antar tulang tengkorak disebut sutura dan hubungan antar tulang pembentuk gelang panggul.
Kedua, sendi kaku atau ampiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Penghubung antar tulangnya adalah jaringan tulang rawan. Contoh sendi kaku terdapat pada hubungan antar ruas tulang belakang dan hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Selanjutnya, sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan leluasa. Pada kedua ujung tulang yang saling berhubungan terbentuk rongga sendi yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial. Sendi gerak dibagi menjadi 5 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. 1. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Pada jenis persendian ini sering terjadi lepas sendi. Contoh sendi peluru adalah hubungan antar tulang lengan atas dengan gelang bahu dan hubungan antar tulang paha dengan gelang panggul. Pada kedua ujung tulang yang berhubungan ini, ujung yang satu berbonggol, sedangkan ujung yang satunya berlekuk seperti mangkuk. 2. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan dua buah tulang yang salah satunya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi ini mirip dengan sendi engsel pintu rumah yang dapat membuka ke satu arah saja. Sendi engsel terdapat pada lutut dan siku antar ruas jari. Selanjutnya, sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Keempat, sendi geser. Sendi geser merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan pergeseran antar tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. 5. Sendi pelana. Sendi pelana merupakan hubungan dua buah tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda. Sendi ini terdapat di antara tulang telapak tangan dengan ruas ibu jari. Lutut. Sendi lutut merupakan persendian yang sangat penting dalam tubuh, karena selain berfungsi sebagai alat gerak yang cukup tinggi mobilitasnya, juga sebagai penopang berat tubuh saat berdiri. Hal ini meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya cedera pada daerah tersebut saat beraktivitas. Faktor yang dapat menyebabkan cedera lutut yaitu 1. Obesitas dapat meningkatkan penekanan pada sendi lutut, sehingga meningkatkan resiko terjadinya osteoartritis. Kedua, aktivitas lutut yang berlebihan menyebabkan ketegangan otot yang dapat memicu reaksi peradangan pada sendi lutut. Ketiga, usia. Keempat, olahraga yang berlebihan terutama atletik. Kelima, kelainan bentuk seperti panjang kaki kanan dan kaki kiri yang tidak simetris. Penanganan atau perawatan awal cedera lutut yaitu 1. Menggunakan penahan atau penyangga untuk menjaga kestabilan sendi lutut dan membatasi gerakan sendi lutut. 2. Istirahat selama beberapa hari tergantung berat ringannya cedera. 3. Menggunakan es untuk mengurangi nyeri atau peradangan sementara waktu. Keempat, mengangkat kaki. Kelima, melakukan penekanan atau kompres pada daerah sekitar cedera lutut untuk mencegah penumpukan cairan akibat radang. Keenam, menggunakan obat-obatan medis. Seseorang yang mengalami cedera lutut memerlukan perawatan medis bila 1. Terdapat bengkak di lutut, kedua terdapat kelainan pada lutut atau kaki, ketiga merasakan nyeri yang hebat atau berkepanjangan, keempat terjadi infeksi pada daerah cedera, kelima sulit untuk mengurangi beban pada lutut, keenam mengalami kekakuan sehingga sulit untuk menekuk atau meluruskan sendi lutut. Beberapa macam olahraga yang sangat baik untuk membantu mengatasi artritis menurut National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases atau NIAMS, yaitu 1. Olahraga dengan gerakan yang cukup luas untuk meningkatkan kelenturan otot dan mengurangi ketegangan otot. 2. Olahraga yang memperkuat otot di sekitar lutut sehingga dapat melindungi persendian.
Ketiga, latihan aerobik untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi jantung. Selain itu, aerobik sangat baik untuk menjaga berat badan. Gangguan pada sendi. 1. Dislokasi. Sama dengan tergesernya sendi dari tempat semula karena ligamen sobek diikuti dengan urai sendi. Kedua, ada ankilosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan karena menyatu. 3. Terkilir, tertariknya ligamen disertai pembekakan. Keempat, artritis atau peradangan sendi, macam-macamnya. Yang pertama, artritis gout, peradangan sendi karena timbunan asam urat. 2B, artritis eksudatif, peradangan sendi karena rongga sendi terisi dengan getah radang. C. Artritis Zika, berkurangnya cairan sinovial. 5. Osteoristis, penyakit kemunduran sendi, yaitu terjadi penipisan selaput pelindung tulang rawan sehingga terjadinya pembentukan tulang pada sendi. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang macam-macam sendi akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Harja Junialdi. Kepada Harja kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam sendi di tubuh manusia. Ada 3 jenis sendi pada tubuh manusia dan mempunyai masing-masing fungsinya. 1. Sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati atau sendi fibrosa menghubungkan 2 tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contoh sendi mati yakni antar tulang tengkorak yang disebut sutura serta gomfosis atau penghubung gigi dan tengkorak. 2. Amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Sendi kaku salah satunya terdapat pada ruas tulang belakang serta sinfisis pubis pada pinggul. 3. Diartrosis atau sendi gerak. Sesuai namanya, sendi ini dapat digerakkan dengan bebas atau leluasa. Sendi gerak disebut pula sebagai sendi sinovial. Sendi gerak ini memiliki cairan yang disebut dengan sinovial. Kemudian, ada berbagai macam sendi gerak pada manusia. 1. Sendi putar atau pivot. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik yang memungkinkan salah satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh dari sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. 2. Sendi geser atau plane. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. 3. Sendi peleana atau saddle. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan 2 arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel atau hing. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu gerakan pintu dan bersifat satu arah. Sendi pada lutut yang menghubungkan 3 tulang, tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut merupakan contoh sendi engsel. 5. Sendi gulung atau condyloid. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan 2 sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan atau fleksi dan gerakan meluruskan ekstensi serta gerakan menjauh dari tubuh medial dan gerakan mendekat ke arah garis tubuh lateral. Contoh dari keberadaan sendi gulung yakni sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. 6. Sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang berbentuk lingkaran atau bal duduk menempel pada rongga tulang yang lain, soket. Tubuh manusia hanya memiliki 2 sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Kedua, sendi pada bahu, penghubung tulang berikat dan lengan atas. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami tentang sistem skeletal dan sistem persendian. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.